Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesempatan untuk ketemu lagi. Di sini kita akan membahas masih pada bahasan distribusi normal. Nah, kita akan bahas tentang konsep distribusi normal. Sebelumnya, dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang variabel acak kontinu. Nah, distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris jika rata-rata dan modusnya bernilai sama. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas untuk variabel kontinu. Kurvanya disebut kurva normal, merupakan kurva simetris yang berbentuk lonceng memanjang tak terbatas ke arah positif dan negatif seperti ini, ya. Bentuknya lonceng, kemudian memanjang terbatas, jadi ke arah kanan dan kiri, kanannya ke arah tak hingga, kirinya ke arah negatif tak hingga. Distribusinya merupakan distribusi variabel acak kontinu, jadi nilai rata-rata dan modusnya sama. Itu distribusi normal. Nah, distribusi normal memiliki bentuk fungsi fx sama dengan seper sigma akar 2pi e pangkat min setengah x dikurangi mu per sigma dikuadratkan. Nah, bentuk fungsinya sangat indah, bukan? Apa itu sigma? Sigma ini adalah simpangan baku. Kemudian pi ini tetapan yang kalian sudah kenal, yaitu 22/7 atau 3,14. Kemudian E-nya adalah bilangan natural, ini tetapan konstanta juga, besarnya adalah 2,718. Kemudian X-nya ini variabel kontinunya, nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Kemudian sigma tadi sudah simpangan baku. Mu-nya ini adalah nilai rata-rata. Oke. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri distribusi normal. Ini kurvanya, kurva normal. Jadi di sini X-nya sama dengan mu, ya. Kemudian titik beloknya ini pada rata-rata ditambah dengan simpangan baku. Itu yang di sebelah kanan sumbu simetri. Di sebelah kirinya adalah X dikurangi, mu dikurangi sigma. Atau rata-rata dikurangi dengan simpangan baku. Jadi kurvanya simetris, ya. Ciri-ciri yang pertama, grafiknya selalu berada di atas sumbu X, tidak pernah berada di bawah sumbu X. Saya kira ini jelas. Yang kedua, bentuk grafiknya simetris terhadap garis X sama dengan mu. Jadi ini sumbu simetrinya, X sama dengan mu. Ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai sebuah modus, yaitu modusnya sama dengan rata-ratanya. Kemudian grafiknya membelok pada titik, ini yang saya jelaskan tadi. Di kanan itu mu ditambah sigma, di kiri adalah mu dikurangi sigma. Yang keenam, grafiknya asimtot terhadap sumbu X. Asimtot itu apa? Tidak pernah menyinggung atau tidak pernah memotong sumbu X. Jadi hanya mendekati saja. Ini akan semakin ke bawah, semakin mendekati sumbu X di kiri dan di kanan, tetapi tidak akan pernah menyinggung, hanya mendekati saja. Kemudian sifat yang keenam, luas di bawah kurva itu sama dengan satu satuan luas. Ya, jadi di bawah kurva ini luasnya sama dengan 1. Itu ciri-ciri distribusi normal.
Lanjut. Nah, sekarang kita bahas distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang nilai rata-rata atau mu-nya sama dengan 0, simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, kita beri nama saja variabel acaknya dengan variabel acak Z. Berdistribusi normal baku ini dilambangkan dengan Z. Normal baku, terdistribusi normal baku dengan rata-rata 0, simpangan bakunya 1. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Fz sama dengan peluang Z besar sama dengan Z kecil 1 per tadi pada distribusi normal. Di sini ada sigma. Karena sigmanya 1 maka tidak usah ditulis. Berarti tinggal akar 2pi saja. E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, maka variabel Z pada distribusi normal baku, ini Z-nya sama dengan X, variabel acak kontinu, dikurangi rata-rata per sigma. Ya. Oke. Nah, ini adalah kurva dari distribusi normal baku. Di sini mu atau rata-ratanya sama dengan 0. Kemudian titik belok ini kan tadi di kanan, itu titik beloknya mu ditambah sigma. Nah, karena sigmanya, mu-nya ini 0, sigmanya 1, maka titik beloknya pada angka 1. Demikian pula di sebelah kiri sumbu simetri. Di sini adalah mu dikurangi sigma. Nah, karena mu-nya 0, sigmanya 1, berarti ini akan sama dengan minus 1. Sekali lagi, Z ini sama dengan X min mu dikurangi sigma. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatifnya atau F besar, Z, ini F kecil, itu peluang Z besar kurang dari sama dengan Z kecil, sama dengan integral dari min tak hingga sampai Z, Fz dz. Rumusnya seper akar 2pi integral min tak hingga sampai Z, E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Bisa dibayangkan kalau kalian mencari integral ini betapa susahnya. Integral dari bilangan E atau bilangan natural. Ya. Maka di sini kita nggak usah susah payah mencari integralnya. Cukup dengan cara tabel saja. Ya. Baik. Sekarang judul yang ke-6, bagaimana menentukan peluang variabel acak Z yang terdistribusi normal baku 0,1. Nah, yang perlu kalian ingat, peluang variabel acak Z itu sama dengan luas di bawah kurva normal baku. Jadi kurvanya luasnya sama dengan 1. Nah, poin yang kedua, ini poin yang pertama, poin yang kedua, kurva normal baku simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Sehingga luas daerah di sebelah kiri akan sama dengan luas daerah di sebelah kanan. Yaitu luasnya adalah 0,5. Jadi di sebelah kiri sini. Ini luasnya setengah. Di sebelah kanan Z sama dengan 0 juga luasnya setengah. Ya, next. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan di sini akan dicari nilai peluang Z yang kurang dari 1,13.
yang perlu kalian cermati nanti ketika melihat tabel, itu ada dua jenis tabel, yaitu tabel yang menyajikan nilai antara 0 sampai Z, ada tabel distribusi normal kumulatif. Ya. Nah, nanti saya sajikan contohnya dengan dua cara. Nah, langkah pertama itu digambar dulu. Jadi, kurvanya karena dia 1,13 kan positif, maka berada di sebelah kanan 0. Karena di sini Z kurang dari, berarti arsirannya ke kiri semua. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan tabel normal baku dari 0 sampai Z. Ya. Kalau dari 0 sampai Z, berarti hanya ini saja. Nih, ini 0 sampai Z. Nah, karena di sini 1,13, berarti kita lihat kolom yang ke bawah 1,1, kemudian yang ke kanan adalah 0,03. Ini 1,1, terus 0,03. Berarti angkanya adalah 0,3708. Nah, kemudian ditambah, jangan lupa luas yang di sebelah kiri Z sama dengan 0, ini luasnya adalah 0,5. Jadi, saya tuliskan peluang Z kurang dari 1,13 adalah 0,5 ditambah 0,3708. Sehingga peluangnya adalah 0,8708. Nah, sekarang bagaimana yang kedua? Jika menggunakan tabel peluang kumulatif, Z kurang dari sama dengan Z. Ya, sama, kalian cari angka 1,1, kemudian 0,03 ke bawah. Nah, di sini ketemu angka 0,8708. Karena di sini tabelnya sudah Z kurang dari Z, maka ya langsung saja, tidak usah ditambah dengan setengah. Karena mananya peluang Z besar kurang dari sama dengan Z kecil, itu semua ke sana, ya, daerahnya semuanya. Nah, kalau yang tadi kan dari 0 sampai Z saja. Kalau ini Z besar kurang dari Z kecil, maka bisa langsung Z kurang dari 1,13, ya besarnya 0,8708. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Di sini akan menentukan peluang antara 0 sampai 1,39. Kita gambar dulu. 0 sampai 1,39. Berarti kan ini daerahnya. Ya. Dari 0 sampai 1,39. Maka jika menggunakan tabel normal baku dari 0 sampai Z, ya gampang. 0 sampai 1,39. Maka peluangnya tinggal ditulis saja. 0 sampai 1,39. Cari angka 1,3. Ini ya. Kemudian 0,09. Ditarik garis kanan ke bawah. Ketemunya 0,4177. Nah, langsung. Sekarang bagaimana jika tabel yang kalian gunakan itu adalah tabel untuk Z besar kurang dari Z kecil. Nah, kalau tabel Z besar kurang dari Z kecil, kalau di sana di sini 1,39, 1,3, kemudian bentar, sorry, ya, terus
1,3 kemudian 9. Ini jika digambarkan dalam kurva, kita gambar kurvanya dulu. Nah, misalkan angka 1,39 itu di sini, maka Z besar kurang dari Z kecil ini semua daerahnya. Padahal yang diminta apa? Hanya dari 0 sampai 1,39. Maka ngitungnya, ya, Z lebih besar dari 0 kurang dari 1,39. Di sini angkanya berapa? 1,3. Kemudian 0,09 angkanya 0,9177. Ya harus dikurangi dengan luasan yang sebelah sini. Nah, luasan yang sebelah sini adalah setengah. Jadi sama dengan 0,4177. Jadi sekali lagi, hati-hati menggunakan tabelnya. Dilihat dulu, dia tabel kumulatif ataukah tabel normal baku dari 0 sampai Z. Next. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk yang negatif. Misalkan di sini Z kurang dari min 1,2. Kita gambar dulu kurvanya. Ya, anggap saja garisnya lurus. Oke. Kurang dari min 1,2. Jadi angkanya misalkan di sini. Nih. Nah, kurang dari kan ke arah kiri. Pertanyaan saya, bisa nggak kalian menggunakan tabel yang dari 0 sampai Z? Nggak bisa. Karena dari 0 sampai Z daerahnya di sebelah kanan. Dia berada di sebelah kiri. Maka kalian harus menggunakan tabel kumulatif. Ya. Harus menggunakan tabel kumulatif Z besar kurang dari Z kecil. Nah, cari aja angka min 1,2 ini. Nah, karena di sini nggak ada belakangnya, ya berarti min 1,20. Maka yang pertama ini ya. Jadi, peluang Z kurang dari min 1,2 adalah 0,1151. Oke, jelas ya. The next, kita ke soal cerita. Rata-rata berat sebuah kotak adalah 283. Ini berarti apa? Ini adalah mu. Tulis di sini boleh. Mu-nya 283. Simpangan baku sigma sama dengan 1,6. Berapakah probabilitas atau peluang sebuah kotak di bawah 284,5 gram? Itu adalah X-nya, berarti di bawah kurang dari 284,5. Nah, karena adanya itu tabel normal baku, maka nilai X ini itu harus kita rubah ke dalam nilai Z normal baku. Z sama dengan rumusnya apa tadi? X min mu per sigma. X-nya itu 284,5 dikurangi mu-nya 283 dibagi sigmanya 1,6. Hitung ketemunya 0,9375. Maka sekarang tidak peluang X kurang dari lagi, tetapi berubah Z kurang dari 0,9375. Ya. Nah, ini di sini langkah berikutnya kita gambar dulu. Kita gambar ya 0,93 misalkan di sini. 9375 kurang dari berarti kan semuanya. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang antara 0 sampai Z. Ya, tabelnya 0 sampai Z berarti kan nanti yang tercover hanya ini saja. Maka peluangnya Z kurang
dari 0,9375 ini sama dengan, jangan lupa yang di sebelah kiri Z sama dengan 0, yaitu setengah ditambah 0,9. Cari di tabel. Kemudian ini kita bulatkan jadi 4 ya. Jadi angkanya adalah 0,3264. Jadi peluangnya 0,8264. Jelas ya? B. Contoh yang kedua. Sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Mu ya. Simpangan baku sigma. Berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4. Kita hitung 2 ya. Berarti ada Z1, Z2. X-nya yang 400 dikurangi rata-ratanya juga 400 dibagi sigmanya 20. Ini langsung dalam arti 0 gitu ya. Z2 434,4 dikurangi 400 dibagi sigmanya 20, ketemu angka berapa? 1,72. Nah, maka peluangnya ini dari 0 sampai 1,72. Langkah berikutnya apa? Ya, grafiknya digambar dulu. Nah, dari 0 sampai 1,72. Misal 1,72 di sini, 0 di sini, berarti kan ini. Nah, karena ini tabelnya itu dari 0 sampai Z, berarti sudah tidak perlu ditambah atau dikurangi dengan setengah, sudah pas. Maka tinggal cari saja angka 1,7, kemudian 0,02. Wah, kecil-kecil sekali. Ini ya. 0,4573. Ya. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini apa? Sebuah alat elektronik diberikan jaminan tak akan rusak rata-rata. Mu ya. Simpangan baku. Sigmanya 40. Berapa peluang alat elektronik tersebut tak akan rusak antara 778 hari sampai 834 hari. Caranya sama, hitung dulu Z-nya. Z-nya sama dengan Z-nya sama dengan berarti 778 dikurangi 800 dibagi sigmanya 40. Ketemunya min 0,55. Z2 sama dengan 834 dikurangi 800 dibagi 40. Ketemu angka 0,85. Oke. Bentar, ini tak perbaiki dulu ya. Tulisannya enggak bagus. Ini tadi Z1. Berarti kita akan cari peluang antara negatif 0,55 sampai 0,85. Sama seperti tadi, gambar grafiknya dulu. Negatif 0,55 misalkan di sini. Terus 0,85 misalkan di sini. Ini ya. Oke, barangkali saya beri nama dulu D1 sama D2. Ini misalkan daerah 1,
Ini daerah 2. Nah, sekarang kita akan fokus mencari D1 terlebih dahulu. Atau mau ditulis dulu globalnya. Ya. Peluang, tak tulis globalnya dulu aja ya, biar mudah ya. Z kurang dari 0,85. Ini kalau lihat luasan grafiknya, tulisannya begini, coba perhatikan. Antara 55 sampai 0, ya enggak, yang D1 ini ya, ditambah D2-nya itu peluang antara 0 sampai 0,85. Ini dipahami dulu. D1 ditambah D2. D1-nya dari negatif 0,55 sampai 0. D2-nya dari 0 sampai 0,85. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau mencari D1. D1 itu berarti luasannya kan yang sebelah sini. Nah, sementara tabelnya tersedia itu Z kurang dari. Berarti kan yang ini yang ada di tabel. Ya. Z kurang dari itu yang ini. Nah, kita lihat nilainya ini berapa di tabel. Kurang dari 0,55. Nah, ini dia. Nah, daerah ini Z kurang dari itu luasnya 0,2877. Padahal semua ini kan 1. Maka D1-nya adalah, kalau yang di sebelah kiri kan setengah ya. Berarti 0,5 dikurangi dengan 0,2877. Ini D1. Paham ya? Nah, jadi di sebelah kiri Z sama dengan 0, itu kan luasnya setengah. Nah, yang tersedia di tabel 0,2877 itu luasnya yang di sebelah kiri negatif 0,55. Maka kalau kita mencari D1 sebelah kanan, berarti ya setengah dikurangi 0,2877. Saya kira jelas ya. Kemudian D2-nya tinggal dilihat di tabel, karena ini tabel dari 0 sampai Z, berarti 0,8 ke kanannya 5. Ini ya, 0,3023. Benar ya? Jadi sama dengan setengah dikurangi 0,2877 ditambah 0,3023. Ketemunya adalah 0,5111 ya. Ini adalah peluang jawaban secara keseluruhan, peluang dari negatif 0,55 sampai 0,85. Oke, bisa dipahami ya. Baik, saya kira cukup untuk distribusi normal. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.